Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi yaitu Bapak Fikri Farihin MPDI. Perkenalkan, nama Muhammad Ali, NIM 202109648352 dari Fakultas Tarbiyah Prodi PIAUD IAI Al-Qadiri Jember semester 2. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengulas atau merekam kembali hasil dari perkuliahan mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh yang terhormat Bapak Fikri Farihin MPDI dengan judul Pendidikan Anak yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 oleh kelompok 1 yang dimulai pukul 14.30 sampai jam 15.50 waktu Indonesia Barat. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari 3 hal, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keberhasilan pendidikan seorang anak sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut, dan keluarga adalah faktor pertama yang mempengaruhi pendidikan seorang anak. Dalam Al-Quran begitu banyak ayat yang menjelaskan mengenai pendidikan. Pendidikan dalam keluarga juga tidak luput dari pembahasan dalam Al-Quran. Bahkan terdapat contoh keluarga yang sukses menerapkan contoh pendidikan dalam keluarga, seperti keluarga Imron yang berhasil mendidik putrinya yaitu bernama Siti Maryam yang tumbuh besar sebagai wanita suci. Selain itu juga ada keluarga Luqman yang juga berhasil memberi contoh kepada para ayah untuk mendidik anak-anak mereka. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha sadar yang bertujuan untuk membimbing anak ke arah kedewasaan jasmani dan rohani yang sempurna. Ciri manusia yang sempurna menurut Islam adalah jasmaninya sehat dan kuat, akalnya cerdas serta pandai, dan hatinya penuh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya pendidikan dalam konsep ajaran Islam pada hakikatnya merupakan suatu amanah dari Tuhan. Oleh karena itu, manusia harus mempertanggungjawabkan semua upaya pendidikan kepadanya. Setiap upaya pendidikan tidak hanya dilandasi oleh nilai-nilai yang dihasilkan manusia sebagai hasil renungan dan pengalamannya, lebih jauh nilai-nilai ketauhidan dan nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan yang harus dijadikan landasan untuk menilai pendidikan dan untuk menentukan nilai mana yang baik dan tidak baik dalam pendidikan. Bagaimana pandangan Al-Quran dalam pendidikan anak? Pendidikan anak telah diatur dalam Al-Quran, yakni sekitar terdapat ada di 3 surat. Pertama yaitu surat Al-Isra ayat 23 sampai 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Pada ayat 23 ini menjelaskan tentang larangan menyembah selain Allah, juga berbuat baik kepada ibu bapak. Juga apabila orang tua sudah berusia lanjut, maka hendaknya merawat dan menjaganya. Juga jangan mengeluh dengan mengucapkan apabila diperintah oleh orang tua, dan jangan membentaknya pula, serta mengucapkan perkataan yang baik.
wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kandungan pada ayat 24 surat Al-Isra ini menjelaskan tentang merendahkan diri terhadap kedua orang tua, juga mendoakan kedua orang tua. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Pada ayat 25 Al-Isra ini menjelaskan tentang Allah Maha mengetahui segalanya. Allah Maha pemberi ampun bagi hambanya yang mau bertaubat. Apa nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari surat Al-Isra ayat dari 23 sampai 25 di atas? Yaitu pertama, pendidikan keimanan dan pendidikan hormat kepada orang tua merupakan dua aspek pendidikan yang paling urgent diberikan kepada anak dalam pandangan Islam. Dua, di antara perilaku yang perlu diajarkan kepada anak terhadap orang tuanya ialah tidak berkata kasar, tidak menghardik, bertutur kata yang lembut, sopan dan bermakna, juga memberikan perlindungan dan kasih sayang sepenuhnya ketika mereka sudah tua, juga mendoakan mereka, orang tua itu tadi, baik semasa hidup maupun nanti ketika orang tua sudah meninggal. Yang kedua yaitu surat Luqman pada ayat 12 sampai 19. Pada surat Luqman ayat 12 sampai 19, nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil yaitu satu, rasio atau akal yang kuat dapat menemukan kebenaran yang tidak bertentangan dengan yang diajarkan agama. Pendidikan intelektual penting menurut Islam. Dua, orang tua wajib mendidik anak-anaknya dengan pendidikan agama yang benar. Agama itu dipilihkan bagi anak-anak, bukan dibebaskan, sehingga justru akan membingungkan si anak-anak. Ketiga, nilai pendidikannya yaitu pendidikan harus dapat menanamkan sifat patuh, hormat, dan sayang kepada kedua orang tua, karena orang tua telah memberikan segalanya untuk kebaikan anak. Bila orang tua memaksakan kesyirikan kepada anak, sang anak ketika dewasa harus menolaknya. Namun demikian sikap hormat dan sayang terhadap mereka harus tetap dijalankan. Surat yang ketiga yaitu surat An-Nisa ayat 9. Di mana di ayat 9 ini berkenaan dengan kasus seorang sahabat yang mau meninggal dan hendak mewariskan seluruh hartanya untuk orang lain, sehingga anak-anaknya tidak dapat bagian. Nah, dalam keadaan seperti itu, orang yang mendengar wasiat harus meluruskan agar wasiatnya untuk orang lain itu tidak lebih dari sepertiga harta bila ahli warisnya kaya, dan maksimal seperempat harta bila ahli waris miskin. Nah, nilai-nilai pendidikan dari ayat surah An-Nisa ayat 9 di atas yaitu orang tua perlu bertanggung jawab atas masa depan anak cucunya ke depan. Yang perlu disiapkan dan ditinggalkan ialah kekayaan yang cukup, yang kira-kira mereka perlukan sebagai modal dasar untuk bisa berdiri sendiri. Modal yang lebih terpercaya untuk ditinggalkan ialah pendidikan yang terbaik bagi si anak. Dalam pendidikan anak kita harus berpedoman pada Al-Quran. Setidaknya terdapat 7 metode di dalam mendidik anak di dalam Islam sendiri berdasarkan Al-Quran itu, yaitu metode teladan, seorang guru meneladani atau orang tua meneladani menjadi teladan yang baik bagi muridnya. Yang kedua, metode cerita, entah itu dari kisah-kisah para nabi yang ada di Al-Quran, juga kisah-kisah seperti Luqman dan juga kisah dari Imran yang berhasil mendidik putranya. Juga metode nasihat, juga metode pembiasaan, metode hukuman dan ganjaran yang sekiranya tidak memberikan efek yang dapat mengganggu dari mental seorang anak. Juga metode ceramah dan juga metode diskusi. Demikian yang dapat kami terangkan kembali tentang hasil
kuliah tafsir Tarbawi dengan judul Pendidikan Anak yang didasarkan tadi siang. Demikian yang dapat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.